Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosafina Garingmarani dengan NIM 0176. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang cita-cita saya setelah menjadi sarjana hukum. Nah, saya tuh pengen menjadi penyidik di kejaksaan. Nah, penyidik itu apa sih? Penyidik itu adalah pejabat yang berwenang melakukan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan hukum untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menjelaskan suatu tindak pidana sehingga dapat menemukan pelaku yang bertanggung jawab secara hukum. Nah, alasan saya memilih penyidik sebagai cita-cita saya adalah karena saya pengen tahu bagaimana cara penyidik bekerja. Dengan saya bekerja sebagai penyidik itu memberi kesempatan saya untuk terlibat atau terjun langsung dalam proses penyidikan kasus. Upaya yang saya lakukan untuk mencapai cita-cita saya, yang pertama, saya akan kuliah di jurusan hukum ya pastinya. Yang kedua, saya akan terus belajar supaya nanti bisa lulus tepat waktu. Yang ketiga, saya akan selalu berdoa dan meminta restu orang tua, karena restu orang tua itu penting ya guys. Yang keempat, saya akan mencari peluang agar saya tuh bisa ikut magang supaya punya pengalaman. Upaya selanjutnya, upaya saya lakukan untuk menjadi pribadi yang kompeten. Yang pertama, saya akan berusaha disiplin, berangkat tepat waktu. Yang kedua, saya akan melaksanakan tugas sesuai yang diperintahkan ke saya. Yang ketiga, saya akan melaksanakan tugas tepat waktu juga. Yang keempat, saya akan menjalin hubungan dan bekerja sama dengan rekan kerja saya. Nah, yang kelima, saya akan belajar dan terus mengasah kemampuan saya dari para senior. Jika nanti saya dihadapkan dengan tindakan yang menyimpang, misalnya korupsi, sebisa mungkin saya akan mencari buktinya secara diam-diam. Setelah buktinya itu terkumpul dan valid, nah saya akan melaporkan ke pihak yang berwajib. Saya akan memberi tanggapan dari link nomor 3. Inti dari video tersebut adalah seorang pemuda yang melihat seorang ibu jualan tapi sepi, lalu diborong dan dibagikan ke orang lewat. Nah, dari video itu nilai yang dapat saya ambil adalah bahwa pemuda itu rajin ibadah. Soalnya pada saat membuat video itu, seorang pemuda tersebut sedang berpuasa dan juga dia dermawan. Nah, tidak hanya itu, ibunya itu juga ternyata suka berbagi. Kalau ada arisan, pasti kan ada acara makan-makan tuh. Nah, kalau ada orang yang nawar harga sotonya tuh dikasih sama ibunya, dan ibunya tuh juga mengagendakan Jumat Berkah. Dampak positif dari video itu tuh bisa menjadi motivasi kita untuk berbuat kebaikan tanpa melihat kondisi. Maksudnya cuaca, kalau misalkan hujan, kita tuh juga bisa masih tetap berbagi gitu loh. Yang selanjutnya saya akan memberi tanggapan dari link nomor 4. Perlakuan Gus Miftah itu menurut saya sangat tidak mencerminkan nilai-nilai karakter bangsa, karena beliau ini kan seorang pemuka agama yang terkenal. Seharusnya beliau itu bisa memberikan contoh yang baik lewat sosial media, tapi malah beliau ini menjelekkan nama beliau sendiri dengan cara mengolok-olok pedagang es teh tersebut. Saya akan menanggapi link nomor 5A, yaitu tentang pemerintah Cina yang akan men-takedown video-video influencer dan pengusaha yang flexing. Saya sangat setuju apabila kebijakan tersebut diterapkan di Indonesia, karena di Indonesia banyak sekali influencer dan pengusaha yang suka flexing di sosial media. Sedangkan di masa sekarang, pengguna sosial media tidak hanya orang dewasa saja, namun banyak juga dari kalangan anak-anak di bawah umur, yang dimana pikiran mereka dengan mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan apa yang mereka tonton. Selanjutnya, link nomor 5B, tentang maraknya kejahatan yang dilakukan oleh generasi muda yang berjudul Kejahatan Anak Kian Marak di Indonesia, Ancaman Serius bagi Generasi Muda. Nah, ini tuh sumbernya dari algebra.republika.co.id. Inti berita tersebut membahas
peningkatan signifikan dalam kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak dan remaja di Indonesia. Kasus-kasus seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, pencabulan, hingga pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur semakin sering terjadi. Nah, faktor-faktornya itu antara lain lingkungan yang tidak kondusif, lemahnya pengawasan, dan kemudahan akses terhadap konten negatif melalui media sosial. Sebagai contoh nih, sebutkan kasus di Palembang, di mana 4 remaja melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang siswi SMP setelah terpengaruh oleh konten pornografi. Nah, artikel ini menekankan bahwa budaya liberal dan kurangnya edukasi moral menjadi akar permasalahan yang harus segera ditangani untuk menyelamatkan generasi muda. Nah, cara penanganannya yang pertama dari segi pengetahuan, yaitu pentingnya edukasi masyarakat, pentingnya pendidikan moral dan etika sejak dini untuk membekali generasi muda dengan nilai-nilai positif. Kurikulum pendidikan yang harus memasukkan materi yang mengajarkan bahaya perilaku menyimpang dan konsekuensi hukumnya. Selain itu, orang tua perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya pengawasan dan komunikasi yang efektif dengan anak-anak mereka. Selanjutnya, penyebaran informasi. Media massa dan platform digital harus berperan aktif dalam menyebarkan konten edukatif yang mendorong perilaku positif. Kampanye publik yang menyoroti dampak negatif dari kejahatan dan penyimpangan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, perlu ada regulasi yang membatasi akses anak-anak terhadap konten berbahaya di internet. Yang kedua, segi penguatan. Kebijakan inklusif. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang fokus pada pencegahan kejahatan di kalangan remaja, seperti program rehabilitasi bagi pelaku muda dan peningkatan fasilitas pendidikan serta rekreasi yang positif. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap penyebaran konten negatif harus dilakukan untuk melindungi generasi muda. Selanjutnya ada dukungan komunitas lokal, termasuk organisasi pemuda dan lembaga keagamaan harus terlibat dalam upaya pencegahan kejahatan dengan mengadakan kegiatan yang membangun karakter dan keterampilan sosial remaja. Dukungan dari komunitas dapat memberikan lingkungan yang positif dan alternatif kegiatan yang sehat bagi generasi muda. Selanjutnya, segi keteladanan. Peran pemimpin itu sangat penting, baik di tingkat nasional maupun lokal, harus menjadi teladan dalam menunjukkan integritas dan moralitas yang tinggi. Tindakan dan ucapan mereka akan menjadi panutan bagi generasi muda. Selain itu, pemimpin harus aktif dalam mengadvokasi program-program yang mendukung perkembangan positif remaja. Nah, contoh positifnya yaitu menampilkan kisah sukses individu yang berhasil mengatasi lingkungan yang negatif dan mencapai prestasi dapat menjadi inspirasi bagi remaja. Media harus mempromosikan figur-figur positif yang dapat dijadikan role model, sehingga remaja memiliki acuan dalam membentuk perilaku yang baik. Siapakah sosok inspirasi yang saya teladani? Yaitu Mbak Najwa Shihab, karena dia itu berani speak up tentang isu-isu penting, dan kadang isu-isu itu tuh kontroversial. Selanjutnya ada dia tuh cerdas dan juga profesional. Dia kan seorang jurnalis nih. Nah, dia tuh memiliki kemampuan analisis yang tajam dan wawasan yang luas. Nah, gaya komunikasinya juga lugas dan kritis, menunjukkan pentingnya persiapan, penelitian mendalam, dan keinginan untuk terus belajar. Selanjutnya ada dedikasi untuk pendidikan. Melalui berbagai platform, termasuk program Mata Najwa dan kegiatannya di bidang literasi, Mbak Najwa mendorong masyarakat untuk berpikir kritis dan mencintai pendidikan. Nah, ini tuh bisa menjadi inspirasi untuk selalu peduli tentang pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.